Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan lingkungan hidup atau yang disingkat dengan PLH. Adapun materi pokoknya kita akan belajar tentang hidup hemat. Apa yaitu hidup hemat? Mari kita next ke slide berikutnya. Nah, di sini masih ada materi pembelajaran. Apa itu materi pembelajaran? Yang pertama, makna hidup hemat. Yang kedua, kita akan belajar juga tentang tujuan hidup hemat. Dan yang ketiga, kita dapat mengetahui contoh hemat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita lanjut. Nah, untuk hari ini, yang akan kita pelajari yaitu hemat listrik dan hemat air. Adapun hemat uang dan makanan akan dibahas di minggu selanjutnya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mengetahui apa itu contoh hemat listrik ataupun hemat air, kita perlu tahu dulu nih, hemat itu sendiri artinya apa? Hemat artinya berhati-hati dalam menggunakan listrik, air, uang, makanan, dan sebagainya ya. Hemat bukan berarti pelit atau miskin ya. Hemat ini merupakan sikap terpuji dan bijak dalam melakukan sesuatu. Nah, di sini perlu kita ketahui juga bahwa kebalikan atau lawan kata hemat adalah boros. Ingat ya, kebalikan atau lawan kata hemat adalah boros. Oke, kita lanjut. Mengapa harus hemat listrik? Yang pertama, sumber daya listrik sangat terbatas, sehingga lama-kelamaan akan habis. Ya, maka dari itu harus hemat. Nah, yang kedua, menghemat pembayaran biaya listrik. Karena kalau kita boros dalam penggunaan listrik akan menimbulkan pembengkakan pembayaran biaya listrik yang begitu besar ya. Nah, yang ketiga, mengurangi pembakaran energi fosil yang menyebabkan pemanasan global bagi bumi kita ini. Jadi kita juga harus menjaga bumi kita dengan menghemat listrik ya. Di sini ada contoh hemat listrik. Yang pertama, matikan lampu bila tidak digunakan. Jadi, kalau di siang hari itu kan udah ada cahaya matahari, jadi kita matikan saja lampunya. Nah, yang kedua, keringkan pakaian tanpa mesin pengering. Jadi, lebih baik kita menjemur pakaian di bawah sinar matahari, ya, daripada harus mengeringkan di mesin pengering. Nah, menjemur pakaian di bawah sinar matahari itu lebih baik dibandingkan mengeringkan pakaian di mesin pengering. Nah, yang ketiga, gunakan kipas angin dibandingkan AC ya. Atau lebih baik lagi kita menggunakan angin alami dari luar ya, tinggal kita bukakan saja jendela rumahnya. Nah, yang keempat, kita menggunakan alat elektronik seperti kulkas, mesin cuci, kemudian setrikaan atau dan yang lainnya. Kita menggunakannya secara secukupnya saja ya, tidak berlebihan. Oke, lanjut. Ini ada gambar yang kelima, bisa kita lihat kalau misalnya sudah menggunakan segala sesuatunya, itu dicabut saja colokannya ya. Jangan sampai nyolok terus ya, karena itu akan menimbulkan pembengkakan biaya listrik yang sangat besar. Jadi boleh kita cabut saja kalau sudah selesai menggunakan alat elektronik. Nah, yang ke-6 atau yang terakhir, nah di malam hari kita menggunakan lampu neon yang hemat listrik ya, tidak yang sangat memboroskan lampunya ya. Jadi kita menggunakan lampu neon biar hemat listrik. Lanjut ya.
Nah, mengapa harus hemat air? Yang pertama, kita tidak bisa hidup tanpa air. Yang kedua, air bersih layak pakai semakin hari semakin berkurang. Dan yang ketiga juga, kita menghindari kekeringan atau mencegah kekeringan di kemudian hari. Apa saja itu contoh hemat air? Yang pertama, manfaatkan air secara optimal. Jangan biarkan air keran terus-menerus terbuka. Ya, itu akan menimbulkan pemborosan air. Nah, yang kedua, menggunakan mesin cuci dan pakaian jika yang dicuci sangat banyak. Jadi, boleh menggunakan mesin cuci ya. Kalau pakaian yang dicucinya sangat banyak, ya. Kemudian yang ketiga, jika cucian banyak, pakai saja 3 ember untuk merendam dan menyabun. Yang pertama, yang kedua untuk membersihkan, dan yang ketiga untuk membilas. Ini kalau dicuci secara manual atau tidak memakai mesin cuci, ya, lebih hemat seperti ini. Nah, yang keempat, mandi berenang paling boros air. Mandi dengan gayung lebih boros 3 kali. Usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam, ya. Oke ya. Saat gosok gigi, cuci muka atau mencukur. Keran wastafel jangan dibiarkan bebas mengucur. 1 menit air mengalir, 9 liter air terbuang. Jadi kalau misalnya setelah menggosok gigi, mencuci muka atau mencukur, ya, boleh dimatikan airnya, jangan terus mengalir karena itu akan membuang air 9 liter ya dalam 1 menit. Sayang sekali ya. Jadi kita harus menghemat. Nah, yang terakhir, lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Mengguyur mobil 1/4 jam berarti beratus-ratus liter terbuang. Jadi kita lebih baik mencuci mobil dengan lap atau ember. Dengan lap dan ember. Dapat dipahami ya contoh hemat air ini? Baik anak-anakku, di sini ada pepatah ya. Ingat pepatah mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Harus hafal ya. Jadi apapun yang kita pakai, baik air ataupun listrik, tetap kita harus menghematnya atau memakai secukupnya saja agar tidak terjadi pembengkakan pembayaran pada listrik atau kekeringan pada air ya. Kita lanjut. Di sini ada contoh. Kita akan memberikan tanda checklist atau silang bagi gambar yang sesuai. Misalnya nomor 1, ini betul karena gambarnya menunjukkan mematikan lampu di siang hari ya. Kemudian yang kedua, checklist atau silang nih, silang karena menonton TV tetapi orangnya tidur ya. Jadi ini pemborosan listrik. Lebih baik dimatikan saja kalau mau tidur TV-nya ya. Kemudian ini juga pada kemana ya? Kenapa TV tidak dimatikan? Jadi di sini TV-nya menyala tetapi orangnya tidak ada ya. Jadi ini tidak boleh. Harus ada orang yang menontonnya. Nah, yang keempat, menggunakan kipas angin dibandingkan dengan AC. Ini lebih baik ya. Nah, yang ini menggunakan lampu neon saat tidur ya. Ini juga betul. Dan yang terakhir, ini sedang tidur tapi lampu yang terangnya nyala juga, lampu neonnya juga nyala. Harusnya yang lampu neon saja yang dinyalakan, ini terlalu boros ya. Baik, kita lanjut. Nah, gambar yang pertama ini untuk hemat air. Yang pertama itu silang karena tidak benar karena di sini air penuh terus menyala, jadi tidak boleh ya. Ini pemborosan. Yang kedua, ini betul karena mematikan air pada saat air sudah penuh di bak, tetapi tidak sampai ke bawah airnya ya, jadi pas gitu.
Nah, yang ketiga, ini bermain air ya di luar rumah itu pemborosan ya. Nah, yang keempat, ini juga mencuci mobil tapi sambil main air ya. Nggak boleh. Itu juga pemborosan. Ini juga di kamar mandi sedang main air. Ini juga pemborosan. Dan yang ini mematikan air sebelum air penuh ke bawah gitu ya. Jadi ini betul. Ibu di sini sajikan latihan ya, silahkan ditulis di buku catatan, diisi dengan benar ya, dan tetap semangat. Oke, apa saja itu pertanyaannya? Yang pertama, hemat artinya tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya. Nah, kebalikan atau lawan kata dari sikap hemat adalah apa ya? Oke, nah yang ketiga, pepatah. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi apa? Tadi sudah dijelaskan dong. Yang keempat, kita harus menghemat air karena apa nih? Karena apa nih kalau kita ingin menghemat air, terus bagaimana nih? Oke, yang kelima, salah satu contoh hemat listrik adalah seperti itu ya pertanyaannya, bisa dibaca kembali, dipahami dan dijawab dengan benar. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Ibu mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.